Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tagihan pemasok atau AP. Nah, di sini kita bisa membuat bill baru dengan melakukan upload atau kita melakukan pembuatan secara manual dengan form. Cara membuatnya kita bisa klik di sini tombol buat. Kita klik, nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan bill baru. Di sini di formnya kita bisa lihat ada kolom pemasok atau vendornya. Kita pilih misalnya PT Apotek Sejahtera, lalu kita pilih tanggal tagihannya. Tanggal tagihannya misalnya tanggal 21 ini. Nah, di sini kita bisa tentukan juga nih jatuh temponya kapan, batas waktunya sini. Saya kita pilih tanggal 23. Nah, lalu di sini ada kolom-kolom lain yang bisa diisi jika diperlukan. Nah, di sini kita akan langsung loncat ke produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk apa saja yang kita beli. Misalnya kita melakukan pembelian untuk RB Cream sebanyak 100 pieces, dan juga kita mau tambah lagi nih, kita tekan aja langsung tambahkan satu baris. Nah, lalu kita pilih misalnya alkohol 70% yang 300 ml, kita beli 100 pieces juga. Nah, di sini totalnya menjadi 13.805.000. Oke, lalu kita tekan simpan. Nah, dengan begini billnya sudah jadi. Nah, kalau kita lihat di sini di dashboard, nah billnya sudah bertambah menjadi 3. Nah, di sini kita akan melakukan validasi bill selanjutnya. Kita klik di sini yang 3 tagihan ini. Nah, tadi yang kita buat adalah PT Apotek Sejahtera. Nah, kita klik sini untuk mendetailnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tahapannya sama dengan yang ada di invoice. Jadi kita melakukan konfirmasi. Jadi sebelumnya kita periksa dulu nih, tapi biasanya kalau untuk konfirmasi di bill ini kita lakukan setelah tukar faktur. Nah, jadi sebelum tukar faktur ini kita periksa dulu dokumen penyertanya. Pastikan sudah lengkap, misalnya PO, surat jalan vendor, penerimaan gudang klinik, atau billnya. Itu pastikan sudah lengkap, terus sudah sesuai juga jumlahnya barangnya. Lalu kita lakukan konfirmasi. Nah, kalau diperlukan nanti juga ada tombol cetak sini, sama seperti yang ada di invoice tadi sebelumnya. Ini kita lanjutkan ke konfirmasi dulu. Nah, sudah seperti itu, tahapan selanjutnya adalah kita membuat pembayaran. Ini kalau sudah seperti ini dia akan masuk ke bagian yang di bawah sini. Nah, ini tadi 3, sekarang berubah menjadi 2. Ini dari 9 menjadi 10, naik karena dia sudah turun. Nah, dia sudah turun ke bawah sini, sudah masuk ke dalam sini dia. Nah, kemudian kita pilih di sini di PT Apotek Sejahtera yang tadi kita buat. Nih. Nah, di sini pembayaran kita ke vendornya. Misalnya kita tambahkan sini buat pembayaran. Ini sama persis nih ya kayak yang di invoice. Nah, di sini kita bisa masukkan jumlah pembayarannya berapa. Kalau saya mau langsung lunas, masukkan saja segini. Atau mungkin kita kurangi dulu. Oke, langsung seperti ini. Kita masukkan dan payment memonya. Tanggal pembayaran tanggal 21. Lalu kita pilih sebagai tetap dibuka dengan perbedaan ini 3.800.000 sekian. Lalu kita pilih credit payment, kita bayar sebagian dulu. Nah, di sini sebagian, kita cek di bawah sudah masuk, dibayarkan pada tanggal 21 bulan Juli sebesar 10 juta rupiah. Sisa yang belum dibayar adalah 3.800.000. Nah, di sini kemudian kita akan melunaskan lagi nih untuk billnya ini. Caranya sama, kita tekan lagi buat pembayaran lagi, lalu kita masukkan di sini jumlah yang kita bayarkan. Nah, untuk di sini sama juga
apabila mungkin nanti dikenakan PPh 2%, bisa juga kita potong dari sini. Jadi jumlah sebelum terkena pajaknya kita potong, kita kalikan 2%, lalu kita kurangi dengan jumlah yang akan kita bayarkan. Nah, kalau sudah begitu, kita masukkan sini aja, misalnya kita cek ya, tadi jumlah yang sebelum terkena pajaknya berapa. Nah, ini jumlah sebelum terkena pajaknya adalah 12.550.000. Kita kalikan dengan 2%. Kita dapat 251.000 ya. Berarti oke, sudah betul ya. 3.554.000. Oke, sudah segini, sisanya berarti ada 251.000 nih yang kita bayarkan untuk pajak. Kita tandai sebagai lunas, lalu kita rekam perbedaannya di akun pajak. Kita contohkannya lagi di PPh 23 ya. Lalu kita write off pajak PPh 2% dengan memo pelunasan. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pelunasannya ya. Ini karena pelunasan yang dikenakan dengan pajak PPh sebesar 2%. Nah, lalu untuk pembuatan sama seperti yang di invoice sebelumnya. Ini kita masukkan di pembulatan. Jika misalnya ada angka yang ganjil, misalnya seperti Rp50, Rp100, itu bisa kita masukkan di pembulatan. Di pembulatan sini. Nah, yang pembulatan yang ini. Nah, tapi karena kita ini sekarang masuknya ke pajak yang PPh 23, kita masukkan di sini saja kalau gitu. Nah, seperti ini kita masukkan ke create payment. Nah, seperti itu nanti dia akan berubah pitanya menjadi in payment. Dengan demikian, maka kita sudah berhasil membayar bill dari vendor sampai lunas. Ini 13.505.000, kita bayar 2 kali, 10 juta dan sisanya 3.800 sekian. Maka sisanya Rp0, artinya sudah lunas. Ya, kita kembali lagi ke sini. Nah, sudah berkurang menjadi 9. Ya, seperti itu untuk penjelasan tagihan pemasok AP. Sekian dan terima kasih.